akan menilai. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh beliau Allah sangat mengangkat dan menambah keimanan kita semua, khusus yang berbeda. Hadirin jamaah rahmatullah, mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh kita, yaitu pertanyaan ini dengan hormat dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati billah, jazakallahu wa iyyakum jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang insyaallah malam ini kita akan bahas tentang Shadaqatut Tatawwu, yaitu satu bab yang berkaitan tentang sedekah atau sedekah tatawwu. Tatawwu ini diambil dari kata ta'ayatu, maknanya adalah melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang wajib, maka disebut tatawwu atau disebut dengan sunnah. Maka ada dua istilah yang digunakan oleh para ulama hadis, para ulama fikih. Yang pertama ibadah sunnah, baik itu sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, ataupun dengan menggunakan istilah tatawwu, yaitu sholat tatawwu maknanya adalah sholat sunnah, sedekah tatawwu maknanya adalah sedekah yang sunnah. Itu bukan perkara-perkara yang wajib. Di dalam pengantar kitab Bulughul Maram, salah seorang ulama kita, yaitu Syekh Ali Bassam, menyebutkan kepada kita sebuah tulisan yang diambil dari kitab Al-Ihya karya Imam Al-Ghazali, menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk melakukan amalan ketaatan yang wajib dan yang sunnah. Lalu beliau menyampaikan kepada kita, yaitu Imam Al-Ghazali menyebutkan kepada kita bahwa ibadah sunnah adalah merupakan ar-ribuh, dan ibadah wajib merupakan kanzun lil salamah. Kata beliau bahwa ibadah wajib yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka dia merupakan sebuah modal untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka kalau seorang muslim mengerjakan amalan-amalan wajib, maka dia sudah selamat. Salat yang wajib, puasa yang wajib, kemudian zakat yang wajib, lalu kemudian pergi haji jika mampu, maka selamat. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa dia memiliki kanzun, yaitu kanzun, tabungan atau modal untuk dia mendapatkan keselamatan nanti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian beliau sampaikan perkara yang sunnah, perkara yang tatawwu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ribu,
yaitu sebuah keuntungan, sebuah investasi untuk dia mendapatkan kelebihan dan kedudukan derajat yang berbeda dari yang lain. Jadi semakin dia melakukan amalan-amalan sunnah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat yang sunnah, puasa yang sunnah, dan sedekah yang sunnah, apapun amalan-amalan yang sunnah yang diambil merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal-hal yang wajib, maka itu merupakan satu tambahan bagi dirinya untuk mendapatkan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, innal jannati mi'atu darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu memiliki 100 tingkatan. Jadi bukan hanya satu tingkatan surga, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, innal jannati mi'atu darajat a'adda Allah lil mujahidina fi sabilillah. Ada 100 tingkatan surga yang Allah telah sediakan bagi orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah tatawwu, ibadah sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah yang sunnah, apapun amalan-amalan yang sifatnya tidak wajib dilakukan oleh seorang muslim untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meningkatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kedudukan tertinggi dalam kehidupan akhirat. Nanti berbeda tingkatannya kalau surganya orang yang cuma wajib doang dengan orang yang menambah yang sunnah. Tingkatan surganya dia berbeda. Berapa luasnya surga? Nanti kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bahwa luasnya surga seluas langit dan bumi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab tafsirnya bahwa satu tingkatan surga pada tingkatan yang lain itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau ada 100 tidak bisa terbayangkan berapa luasnya surga. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa amalan-amalan sunnah itu akan meningkatkan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tertinggi dan mulia. Nah, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang mukmin, ibadah berupa mengeluarkan harta yang dilakukan oleh seorang mukmin, itu memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sedekah yang wajib, itu mengeluarkan harta bagi seorang muslim yang wajib, cukup dia keluarkan zakat selesai. Tidak ada lagi kewajiban yang lain. Salat yang wajib, cukup dia salat 5 waktu. Tidak ada yang lain. Tetapi ketika seorang muslim, seorang mukmin menambah ibadahnya dengan amalan-amalan yang sunnah tadi, maka ini memiliki nilai keistimewaan yang sangat luar biasa. Dalam hal sedekah, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, dalam permasalahan sedekah, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Allah sebutkan kepada kita, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara manusia yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berupa apa? Berupa harta yang Allah anugerahkan. Lalu dia pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Dia simpan, dia tabungkan, dia investasikan hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu, lalu Allah lipat gandakan dari apa yang ia keluarkan, ad'afan katsirah, dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Nah, ini sedekah. Inilah sedekah yang sifatnya bukan wajib, tetapi nilainya begitu luar biasa
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan sedekah. Nanti kita akan membahas nanti beberapa hadis Nabi SAW tentang sedekah ini dan bagaimana sedekah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dalam permasalahan sedekah Nabi SAW menyebutkan di antaranya misalkan sebuah hadisnya yang ini diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin. Kata Nabi SAW, takutlah kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan mensedekahkan sebutir kurma. Ya, sebutir kurma itu nilainya bisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarung beras. Kalau sebutir kurma nilainya begitu besar di sisi Allah, kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada api neraka. Dan ini dijelaskan oleh para ulama hadis bahwa kalimat Nabi SAW, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka walau bisikin tamratin, walaupun dengan sebutir kurma. Kata para ulama hadis, ini menunjukkan sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim sekecil apapun akan bisa menyelamatkan dia dari azab neraka. Ini luar biasa. Dalam hadisnya yang lain, Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang keutamaan sedekah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi SAW, ada tujuh kelompok, 7 orang. Yang dimaksudkan dengan 7 kelompok dan 7 orang ini dijelaskan oleh para ulama hadis bin nafyil akhar, tidak menafikan kelompok yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis lain. Cuma Nabi mengistimewakan, kata Nabi SAW, ada 7 golongan, ada 7 kelompok yang Allah berikan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Yaitu ketika berada di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada naungan pada saat itu yang digambarkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sampaikan bahwa pada saat itu kita akan berdiri selama 40 waktu. Berapa 40 waktu itu? Berapa 40 waktunya? Tidak ada hitungan waktunya. Waktu dalam hitungan akhirat bukan waktu dalam hitungan dunia. Maka ketika Abu Hurairah menyampaikan betapa dahsyatnya ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, berkumpul selama 40 waktu, para sahabat bertanya, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, a'arba'ina sanatan, apakah 40 waktu itu adalah 40 jam?" Lalu kata Abu Hurairah, "Abaid, saya tidak tahu." Karena Rasulullah SAW hanya menyatakan fayaqifuna arba'ina, mereka akan berdiri selama 40 waktu. Maka para sahabat tanya, apakah 40 waktu itu adalah 40 jam? Abaid, kata Abu Hurairah, saya tidak tahu. Apakah 40 waktu itu arba'ina yauman, 40 hari? Kata Abu Hurairah, abaid, saya tidak tahu. Rasulullah menyampaikan hanya 40. Nah, hitungan 40 yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah hitungan ketika berada dalam kehidupan akhirat. Yang tidak ada waktu lagi, tidak ada hitungan waktu sebagaimana kita ketika berada dalam kehidupan dunia. Maka dalam surat 22, surat Al-Hajj ayat 47, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, yasta'jiluna minal adab. Mereka orang-orang kafir itu meminta azab disegerakan, didatangkan siksa kepada mereka dalam kehidupan dunia. Yasta'jiluna minal adab. Mereka meminta kepada wahai Muhammad agar disegerakan azab kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa azab itu akan Allah berikan. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa satu hari
dalam kehidupan akhirat bagaikan 1000 tahun yang kamu hidup. Nah, ini gambaran betapa nilai sebuah sedekah yang sunnah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa diberikan lindungan, pada hari tidak ada lindungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara golongan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan tasaddaq. Seseorang yang dia bersedekah bisa dapatin dengan satu sedekah, fa'akhfaha, lalu dia sembunyikan. Dia bersedekah dan dia menyembunyikannya. Tidak menampakkan sedekahnya, tidak memberitahukan sedekahnya, dia sembunyikan sedekah itu. Hatta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai begitu hebatnya dia sembunyikan sedekahnya, tidak diketahui oleh tangan kanan, tangan kirinya apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Nah, ini mereka. Siapa? Orang yang bersedekah. Bersedekah secara sembunyi akan memberikan keuntungan bagi seseorang. Allah berikan naungan di antara naungan Allah Subhanahu wa taala yang hari itu tidak ada naungan. Sekalipun ikhwani wa akhwati fillah jadallahu wa iyyakum, boleh bagi seseorang menampakkan sedekahnya apabila dibutuhkan. Apabila dibutuhkan. Nanti dalilnya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kepada kita. Dalilnya dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah juga. In tukhfu shadaqatikum fani'mahi. Kalau kamu sembunyikan sedekah kamu, itu baik. Dan jika kamu perlihatkan, kamu tampakkan, kamu beritahukan, kamu informasikan sedekah itu pun tidak mengapa. Jika seandainya sedekah yang kamu tampakkan tadi memberikan manfaat kepada orang lain. Ini mendudukkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sedekah yang utama adalah menyembunyikannya. Tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi kalau seandainya dibutuhkan, kalau seandainya memberitahukan satu kebutuhan dan memberikan manfaat, memberikan faedah, misalkan memotivasi orang untuk bisa beramal soleh, maka itu pun dibolehkan. Jadi kalau menyembunyikan sedekah itu jauh lebih baik. Tetapi ketika itu dibutuhkan untuk memotivasi, untuk menjadi satu laporan, untuk menjadi satu semangat bagi orang lain, maka itu dibolehkan. Dengan menginformasikan sedekah yang telah kita keluarkan. Tetapi menyembunyikannya jauh lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara sedekah. Bahwa betapa besarnya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan balasan yang luar biasa. Di antara keutamaan sedekah yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutfi'u ghadabar rahman, akan menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadfa'u maitatas su', dan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, dia akan menghilangkan keburukan yang akan menimpahnya. Jadi kalau sedekah dilakukan oleh seseorang, apa yang terjadi? Allah akan hilangkan kemurkaannya kepada hamba tadi, kemarahannya kepada hamba tadi. Dan ketika sedekah itu dikeluarkan, Allah akan hilangkan kejelekan yang menimpa dia. Dan ini dijelaskan oleh para ulama hadis. Apa penjelasannya kata para ulama hadis? Di antara penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama hadis, ketika seseorang bersedekah, maka Allah hilangkan kejelekannya. Bisa jadi, kata para ulama hadis, pada saat itu Allah tetapkan takdir yang tidak baik. Takdir yang tidak baik pada dia. Lalu dengan amalan sedekah tadi, maka takdir itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan takdir yang lebih baik.
yaitu manfaat di antara manfaat sedekah. Nah, berkaitan dengan sedekah ini pula beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya sedekah yang dilakukan oleh seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dikeluarkan seorang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sampai dia mengabaikan hak keluarganya. Ini saya perlu jelaskan. Ini penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba tidak boleh sampai dia mengurangi atau menzalimi hak keluarganya. Apa kata Nabi SAW? Dan ini hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, kafa bil mar'i isman. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ayyadi'a mayyafutuhu, ketika dia menghilangkan hak orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi dosa seorang hamba dia bersedekah lalu kemudian dia mengabaikan hak-hak yang menjadi tanggungan dia. Contoh misalkan seseorang yang memiliki hutang yang harus dia bayarkan, sementara ada tuntutan dia untuk bersedekah, maka yang lebih utama pada saat itu bukanlah dia bersedekah, tetapi dia membayarkan hutangnya terlebih dahulu, karena itu adalah hak dan kewajiban, hak orang lain dan kewajiban yang harus dia keluarkan. Contoh lain misalkan ada seseorang yang bersedekah, dia ingin bersedekah, sedekah yang sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian dia menghilangkan hak yang menjadi nafkah untuk keluarganya, maka haram kata para ulama. Haram. Kenapa ini saya perlu jelaskan? Ikhwani wa akhwati fillah radhiyallahu wa iyyakum. Jangan sampai nanti munculnya persepsi di kalangan kita kaum muslimin bahwa sedekah itu secara berlebihan sampai mengabaikan hak-hak orang lain dan keluarganya. Ini nggak boleh. Nanti dalam hadisnya. Maka kalau kita membaca dan mengikuti ada seorang tokoh misalkan yang memerintahkan untuk bersedekah dengan sangat luar biasa, secara bombastis diperintahkan untuk sedekah sampai orang tersebut mengabaikan hak orang lain dan hak dirinya sendiri, maka apa yang dikatakan? Maka perbuatan itu melanggar apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan itulah kemudian kita baca bahwa banyak para ulama yang mengajukan keberatannya dan memprotesnya. Salah satunya Kiai Haji Atian Ali, Ketua Forum Umat Ulama Islam, mengajukan bagaimana tuntunan bersedekah yang benar adalah tidak mengabaikan yang menjadi hak orang lain, menjadi hak dari keluarganya. Bahkan Nabi SAW tadi menyebutkan kafa bil mar'i isman. Nah ini sedekah. Ini sedekah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Bahkan di antara sedekah terbesar yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah ketika seseorang bersedekah dengan keluarganya. Di keluarganya terlebih dahulu. Orang yang terdekat dengannya, yang memiliki nasab dengannya, yang memiliki kerabatan dengannya. Itu yang dia dahulukan ketika dia ingin bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baru dia perhatikan kepada yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu ala dirahmin isnatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah kepada seseorang yang memiliki hubungan darah, hubungan silaturahim.
ikatan rahim, ikatan darah. Apa kata Nabi? Isnatan, ada 2 pahala. Pahala yang pertama kata Nabi SAW, pahala sedekah wasilah, dan yang kedua pahala menghubungkan silaturahim. Maka itu lebih utama. Ini kaifiat tata cara yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang permasalahan sedekah. Nah, hadis yang pertama dalam kitab Bulughul Maram ini adalah hadis yang sampai kepada kita yang tadi sudah saya sebutkan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya beliau sampaikan kepada kita, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfa. Orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Faedah hadis ini, faedah yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis ini, pertama disebutkan oleh para ulama, hadis ini menunjukkan adanya perlindungan Allah nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah dengan bersembunyi atau menyembunyikan nilai sedekahnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dia menampakkannya atau memperlihatkannya. Yang ketiga, disampaikan oleh para ulama bahwa hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mereka yang bersedekah nilai kualitasnya lebih baik ketika dia sembunyikan. Bahkan nanti di dalam ayatnya Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita agar kita berhati-hati di dalam bersedekah, jangan sampai batal nilai sedekah kita di sisi Allah dengan apa? Dengan menyebut-nyebutkannya. Lihat nanti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Kata Nabi SAW, jangan kamu hilangkan, jangan kamu batalkan pahala sedekah yang kamu keluarkan bil manni, dengan menyebut-nyebut. Dengan menyebut-nyebut. Dan menyebut-nyebut di sini bukan bertujuan untuk memberikan motivasi, tetapi membanggakan diri. Bil manni wal adza, bahkan dia sebutkan sedekahnya itu wal adza, bertujuan untuk menyakiti orang yang menerima sedekah tadi. Dan ini kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, membatalkan pahala sedekah yang telah dia keluarkan. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, maka itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang menampakkan sedekah. Bahkan bisa jadi kalau dia menyebut-nyebutkan sedekah tadi memberikan dampak yang menyakiti bagi orang yang menerimanya, apa yang terjadi? Batal nilai sedekah yang telah dia keluarkan. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis yang kedua disebutkan kepada kita, wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, berada di dalam perlindungan sedekahnya. Fidili sedekah. Jadi berada pada jaminan sedekah. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Setiap orang berada pada perlindungan
pada naungan sedekah yang dia keluarkan. Hatta yubsala bainan nas, sampai dia pisahkan sedekahnya itu dan dia berikan kepada manusia. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang muslim, ketika dia keluarkan, dia pisahkan dari hartanya dan dia berikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi naungan bagi dia dalam kehidupan dunia. Nah, ini keutamaan sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Yang berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah janallahu wa iyyakum, disebutkan kepada kita an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, an Sa'id Al-Khudri beliau katakan, aina muslim kasain musliman sauban ala urid. Kata Nabi SAW, orang muslim manapun yang memberikan pakaian kepada muslim lainnya yang tidak memiliki pakaian, lalu maka Allah akan memberikan padanya pakaian di surga. Jadi seorang muslim yang memberikan pakaian dalam kehidupan dunia, bersedekah dengan pakaian, yang pakaian itu dimanfaatkan bagi dia, bagi orang yang menerimanya, dimanfaatkan, dipakai, maka Allah berikan kepadanya pakaian dari pakaian surga. Wa ayyuma muslim at'ama musliman, dan seorang muslim yang memberi makan orang muslim yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'amahullahu min simaril jannah, Allah akan berikan dia makanan dari makanan surga. Wa ayyuma muslim saqa musliman ala dhamain, dan barang siapa di antara muslim yang memberikan minum kepada seseorang yang dalam kehausan, saqallahu minar rahiqil mahtum, Allah taala akan memberikan minuman berupa minuman rahiqul mahtum. Rahiqul mahtum itu adalah minuman yang Allah berikan kepada penghuni surga di dalam wadah yang baik. Itu rahiqul mahtum. Jadi minuman penduduk surga yang Allah letakkan pada rahiqul mahtum, pada wadah yang baik. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, dan sanad ini sekalipun ada kelemahan sanad ini, tetapi kandungan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih. Jadi kandungan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih. Maka hadis ini bisa digunakan dan dipahami sebagai targhib, sebagai semangat untuk kita bersedekah. Apa artinya? Allah berikan pakaian dari pakaian surga, Allah berikan dari makanan-makanan surga, Allah berikan minuman surga, bahwa orang yang bersedekah, satu di antara jaminan yang Allah berikan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nggak mungkin kalau orang yang Allah berikan makanan surga tetapi Allah masukkan ke neraka. Itu satu hal yang benar. Maka kata para ulama hadis bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita jaminan bagi orang yang dia bersedekah, Allah berikan kepadanya jaminan untuk dia masuk ke dalam surga. Nah, berikutnya hadis yang berikutnya, apa yang disebutkan oleh Hakim bin Hizam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ini adalah kalimat kinayah. Kinayah itu kiasan. Tangan di atas itu maknanya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Wabda biman ta'ulu, dan mulailah dari orang yang berada dalam tanggunganmu. Jadi ketika kita memberi, mulai dari orang yang berada dalam tanggungan kita. Siapa? Istri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Itu adalah orang yang berada dalam tanggungan kita.
kerabat dekat kita yang berada dalam tanggungan kita, maka mulailah dari mereka. Lalu kemudian kata Nabi SAW, wa khairus sadaqati ma kana ala dhahri gina. Dan sesungguhnya sedekah yang paling baik ala dhahri gina, kata Nabi SAW, dari sisi kekayaan yang dia miliki. Wa may yasta'fif yu'iffuhallah. Siapa yang menahan dirinya dari meminta-minta, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Wa may yastagna yughnillah. Barang siapa yang merasa kaya, merasa cukup, tidak mau dia meminta-minta, maka Allah berikan kepadanya kecukupan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini, yang pertama, bahwa orang yang memberi lebih utama daripada orang yang meminta. Apa maknanya? Bahwa seorang muslim dituntut yang terbaik adalah dia berupaya secara maksimal, dia bisa memberi dibandingkan dengan meminta. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bagaimana dia bisa memberi? Bukan meminta. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Orang yang dia memiliki ilmu jauh lebih baik ketika dia memberikan ilmu dibandingkan orang yang belajar. Dalam ilmu. Dalam harta, orang yang dia memberikan harta lebih baik daripada orang yang meminta harta. Meminta sedekah. Ini dari sisi ini. Maka kata Nabi SAW, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan kanan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kenapa? Karena dia lebih memberikan manfaat. Maka hadis ini mendorong, memotivasi seorang muslim untuk bisa berusaha maksimal, untuk bisa memberikan kebaikan, memberikan pertolongan, memberikan ilmu, memberikan harta. Itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang menerimanya. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW mengajarkan di dalam hadis ini, apa kata Nabi SAW? Ketika kita memberi, mulai dari apa yang berada dalam tanggungan kita. Siapa yang berada tanggungan kita? Yang pertama adalah bagi seorang laki-laki, orang yang menjadi tanggungannya yang pertama adalah orang tuanya. Itu berada dalam tanggung jawab dia. Kemudian yang kedua, bagi seorang laki-laki, tanggung jawab seorang laki-laki adalah terhadap istrinya, pada anaknya, setelah orang tuanya. Berbeda nanti dengan anak perempuan. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan, yang dia bertanggung jawab pertama kali kepada suaminya. Tapi kalau anak laki-laki, dia bertanggung jawab pertama kali, yang menjadi tanggungannya adalah dia menanggung kepada kedua orang tua. Itu anak laki-laki. Baru kemudian istrinya, baru kemudian anak-anaknya. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada seorang anak yang datang kepada Nabi SAW menyatakan ingin berangkat berjihad di jalan Allah SWT. Ini dimuat dalam kitab Al-Birrul Walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Seorang anak datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Nabi SAW melihat laki-laki tadi adalah laki-laki yang luar biasa, memiliki kecakapan dari sisi tenaganya, keahlian dalam berperang, keahlian memainkan panah, memainkan tombaknya, memainkan pedangnya. Nabi menganggapnya dia adalah luar biasa. Lalu Nabi perintahkan dia untuk berjihad. Ketika laki-laki tadi akan pergi, lalu ditanya oleh Nabi SAW, apakah engkau masih memiliki orang tua? Lalu laki-laki tadi mengatakan, masih ya Rasulullah. Maka pulanglah kamu, uruslah dan tanggunglah orang tuamu, maka itu sama dengan jihad di jalan Allah SWT. Ini nilainya. Dan itu seorang laki-laki. Maka dia punya tanggungan, bagaimana dia menanggung orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah istrinya dan anak-anaknya. Yang ketiga siapa? Adik perempuannya. Adik perempuan. Kalau dia memiliki adik perempuan, maka itu menjadi tanggungannya. Nah ini silsilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana seseorang muslim menyatakan ketika dikatakan oleh Nabi SAW, wabda miman ta'un, mulai dari orang yang berada dalam tanggungan kalian. Ada orang kan berbuat baik kepada orang lain tetapi keluarganya terabaikan.
Dia baik kepada orang lain tetapi keluarganya terabaikan. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Nabi SAW mengatakan wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah kata Nabi SAW adalah dari punggung orang-orang yang kaya, yang dia memiliki kecukupan, yang lebih dari kecukupan. Jadi dia memiliki harta yang lebih dari cukup, maka dia sedekah. Itu jauh lebih baik. Waman yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang merasa menahan dirinya dari meminta-minta, Allah akan berikan kepadanya, Allah jaga dia dari kekurangannya. Allah berikan dia kecukupan. Jadi dia walaupun dia membutuhkan, tetapi dia tahan dari meminta-minta. Dan zaman sekarang ini banyak orang yang meminta-minta jabatan, termasuk meminta juga pengemis juga, cuma pengemis yang berhasil. Dan ini katakan Nabi SAW bahwa siapa yang menahan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan berikan dia harga diri, kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan ketika dia menahan diri dari meminta-minta. Dan barang siapa yang merasa cukup, tidak merasakan kekurangan, Allah akan berikan kecukupan pada dia. Hadis ini mengajarkan kepada kita betapa adab dan kemuliaan seorang muslim. Seorang muslim dia tidak pantas untuk meminta-minta. Dan seorang kaya yang dia memiliki kelebihan harta tidak pantas dia berbuat bakhil. Tidak pantas dia berbuat pelit. Kalau zaman sekarang terbalik. Zaman sekarang terbalik. Yang memiliki harta dia begitu pelitnya luar biasa. Yang kekurangan harta begitu dia tidak memiliki malu untuk meminta-minta. Ini terbalik. Karena pelitnya orang-orang yang berharta, kikirnya mereka dengan hartanya, sehingga orang-orang yang tidak memiliki kecukupan harta banyak yang meminta-minta. Di zaman Nabi SAW, orang-orang yang kaya begitu luar biasanya mereka memiliki hartanya untuk bersedekah di jalan Allah SWT. Sementara orang yang tidak memiliki harta, yang merasa kekurangan, tidak meminta-minta kepada orang yang kaya. Karena apa? Karena harga dirinya. Ini seorang mukmin yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka hadis ini memberikan faedah yang luar biasa bagi seorang muslim. Dia memiliki kehormatan dan kemuliaan. Dengan apa? Dengan keimanan yang dia miliki, sehingga dia tidak mau untuk melakukan hal-hal yang menjatuhkan kemuliaannya. Berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah radhiyallahu anhum, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan, "Qila ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Kata Abu Hurairah, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Sedekah apa yang lebih utama? Sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, juhdul mukil. Juhdul mukil itu apa maknanya? Sedekah orang yang ia sendiri membutuhkannya. Dia butuh tetapi dia sedekah. Lalu kata Nabi SAW, wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggungan. Dia butuh tetapi dia sedekah. Dan kata Nabi SAW, bukan kepada orang lain, biman ta'ul, diawali dari orang yang menjadi tanggungannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Hakim, dan dianggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi ini sedekah di antara sedekah yang utama. Bagaimana dia mendahulukan orang yang berada dalam tanggungannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Sikap ini nanti ikhwani wa akhwati fillah radhiyallahu anhum disebutkan oleh para ulama adalah sikap seorang mukmin yang dia meyakini akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau dia bersedekah, Allah akan berikan yang baik. Dan dia berikan bukan kepada orang lain, tetapi orang yang menjadi tanggungannya dia lebih dahulu. Dengan apa? Dengan kaidah tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, mulailah dari orang yang berada dalam tanggungannya. Siapa mereka? Orang tuanya, kemudian istri dan anak-anaknya, kemudian adiknya yang wanita yang menjadi tanggungannya, baru kemudian kepada kerabat dan orang-orang lain.
Nah ini keutamaan orang yang bersedekah dalam keadaan yang sulit. Lihat bagaimana Nabi SAW menggemarkan, sekalipun dalam keadaan sulit, Nabi menggemarkan untuk bersedekah. Padahal dia butuh, tetapi digemarkan untuk sedekah. Sedekah pada siapa? Pada orang yang berada dalam tanggungannya. Nah ini menunjukkan kepada kita besarnya nilai sedekah. Berikutnya, ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga. Kala Rasulullah SAW, tasaddaqu, kata Nabi SAW, bersedekahlah kalian. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya dinar. Saya punya dinar. Qala tasaddaq bihi ala nafsi, sedekahkan itu untuk dirimu dulu. Sedekahkan, tasaddaq bihi ala nafsi, sedekahkan untuk dirimu. Qala inni akhar, saya punya yang lain. Saya sudah cukup, saya punya yang lain dinar tadi. Qala tasaddaq bihi ala waladik, sedekahkan itu untuk anakmu. Sedekahkan itu untuk anakmu. Qala inni akhar, saya punya yang lain. Tasaddaqu bihi ala khadamika, sedekahkan dia untuk pembantumu, orang yang membantu di rumahmu. Qala inni akhar, saya punya yang lain lagi. Qala anta absaru bihi, kamu bisa melihatnya, kamu bisa memperhatikannya. Siapa orang yang menjadi tanggunganmu, lalu kemudian kamu perhatikan orang lain. Nah ini ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan hadis ini dianggap hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan kepada kita dengan apa? Dengan tuntunan bagaimana bersedekah yang dibenarkan di dalam syariat. Jangan sampai dia bersedekah nanti dia mengabaikan hak-hak orang yang berada dalam tanggungannya. Tanggungan anak adalah tanggungannya, orang yang membantu di rumahnya adalah tanggungannya, tanggung jawabnya. Maka itu menjadi orang yang pertama didahulukan di dalam permasalahan sedekahnya. Nah ini beberapa hadis yang kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan bisa kita lanjutkan. Adapun pekan depan insyaallah tadi sudah kita bicarakan ya, insyaallah kita akan coba pekan depan untuk mengadakan satu daurah ulasan. Ya, daurah saya katakan ini daurah tentang wudu dan salat. Jadi kita akan mencoba membahas ulang kembali dalam satu daurah pekan depan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, yaitu tentang wudu dan salat dan permasalahan-permasalahan seputar praktek dan gerakan salat tadi dalam hadis-hadis Nabi. Jadi itu yang akan kita kaji insyaallah pada pekan yang akan datang. Saya sebut ini sebagai daurah karena pengulangan dari apa yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram. Dan bagi ikhwani wa akhwati fillah jannallahu wa yakum yang masih ingin mengetahui lebih jelas lagi tentang wudu dan salat, maka bisa mempersiapkan apa yang meragukan. Ya, jadi mulai disiapkan. Nanti kita akan diskusikan pada kesempatan yang akan datang terkait tentang dua permasalahan penting tadi, yaitu wudu dan salat. Ini mungkin yang kita kaji. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahmatullah.